Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni ubti'u bi fahmilni. Faqala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma indi. Faqala rajulun ya Rasulullah ana adulluhu ala man yahmiluhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajru kafailihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jalan kami terputus karena kendaraan kami itu mati atau lemah. Maka bawalah aku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya tidak punya kendaraan lain untuk bisa membawamu." Tiba-tiba berkatalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan kedatangan laki-laki tersebut dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya yang akan menunjukinya kepada orang yang bisa membawanya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia sama dengan orang yang melakukannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis ini dikisahkan oleh Abu Mas'ud, yakni Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, yaitu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadukan keadaannya, yakni tidak bisa melakukan perjalanan, tidak bisa melakukan jihad, tidak bisa melakukan thalabul ilm, dengan mengatakan bahwa kendaraan mereka itu mati ataupun lemah sehingga tidak mampu untuk membawa mereka. Lalu dia minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bawalah aku ikut dengan kendaraan." Tapi Rasulullah mengatakan, "Saya tidak punya kendaraan lain untuk bisa membawamu." Sehingga muncullah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya yang akan menunjukinya kepada orang yang punya kendaraan dan bisa membawanya." Melihat sahabat ini dan mendengar dari apa yang dikatakannya bahwa dia akan menunjukkan kepada salah seorang yang akan bisa untuk membawa laki-laki ini, "Saya akan menunjukinya ya Rasulullah. Ana adulluhu may yahmil." Saya akan menunjukinya kepada orang yang akan membawanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang menunjuki kepada kebaikan, menunjuki kepada petunjuk, membantu orang di dalam melakukan kebaikan,
itu sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Maka di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, keutamaan menunjuki kepada kebaikan atau membantu orang yang melakukan kebaikan. Jadi hanya nunjuki saja, ya, hanya mengarahkan saja atau mengajarkan saja itu sudah punya pahala seperti orang yang mengamalkannya. Misalnya kita ini nggak punya apa-apa, kemudian datanglah orang-orang masakin, orang-orang miskin, ya, meminta-minta kepada kita, sementara kita nggak punya. Ya. Kita bisa mendapatkan pahala seperti orang yang memberi ketika kita menunjuki kepada si miskin, ada orang kaya yang ahli sedekah. Coba kamu datang ke rumah si fulan. Dia itu orang yang biasa bersedekah. Dia itu orang yang murah sekali, ya, untuk bersedekah. Lalu dia datang ke sana dan diberi sedekah. Maka orang yang menunjuki ini itu sama dengan si kaya yang memberikan sedekah. Kenapa? Karena melalui perantara dia, si kaya itu bersedekah. Jadi wasilah. Ya. Maka hendaklah kita menjadi wasilah setiap kebaikan. Karena pahala orang yang menjadi wasilah dalam suatu kebaikan itu sama dengan orang yang melakukannya. Tapi sebaliknya, jangan menjadi wasilah di dalam melakukan kejahatan, di dalam melakukan perbuatan buruk. Karena semua orang yang melakukannya juga dosanya kita juga yang menanggung. Kemudian yang kedua, di antara faedahnya yaitu keutamaan mengajarkan ilmu. Keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu, dan keutamaan menuntut ilmu. Karena di antara petunjuk yang baik itu adalah ilmu. Ya. Nabi SAW mengatakan, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk itu dari Nabi SAW. Nah, maka petunjuk dari Nabi, ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita sampaikan. Ya. Kemudian kita ajarkan. Lalu oleh orang-orang yang mendengarnya, yang kita ajarkan diamalkan, maka kita sama dengan orang yang mengamalkan. Apalagi kalau kita mengajarkan, kita juga yang mengamalkan, itu lebih utama. Ya. Yang ketiga, keutamaan orang yang menjaga ibadahnya secara rutin. Ya. Orang yang memelihara ibadahnya secara rutin. Karena orang yang memelihara ibadahnya secara rutin, maka kemungkinan dia besar dia wafat di atas ibadahnya. Karena kata para ulama, man 'asha 'ala syai'in mata 'ala syai'. Ya. Man 'asha 'ala syai', siapa yang hidup dalam suatu keyakinan, dalam suatu kebiasaan, mata 'alai, maka dia akan wafat di atasnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah di antara faedahnya hadis ini. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa menunjuki kepada kebaikan itu sama dengan pahala orang yang melakukannya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, janganlah kita berat untuk menunjuki orang kepada kebaikan, kepada jalan hidayah, mengajak orang untuk talabul ilmi, menunjuki orang kepada jalan untuk mendapatkan kebaikan, karena sesungguhnya kita di situ mendapatkan bagian dari apa yang kita lakukan. Bahkan seandainya orang yang kita tunjuki, orang yang kita ajarkan tidak mengamalkannya, kita sudah mendapatkan kebaikan dari apa yang sudah kita lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.